Ayo sini, Iqbal. Sini, Bal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa. Fi hadzal masjidi. Ma dumtu fihi. Tabarru'an. Wahtisaban. Sunnatan lillahi ta'ala. Audahtu. Fi hadzal masjidi. Min yaumina hadza. Ila yaumil qiyamah. Syahadata an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal naf'a wal intifa'a wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wad dalalati ala al huda wal khairi ibtigha'a wajhillahi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlama au uzlama alayya rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakas syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila anqal qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi umudina wa dunyana wa ukhrana amin ya rabbal alamin. Sampai tafaqquh. Iya, tafaqquh. Nah, Fainal fiqha afdalu qaidin. Ta'allam. Nah, ini melanjutkan syair yang kemarin. Syair yang digugah, syair yang dibuat oleh Muhammad bin Hasan bin Abdillah namanya. Halaman 7 kalau kitabnya sama dengan saya. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Ini syair ini menjelaskan tentang bagaimana ilmu itu bisa menjadi manfaat bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti. Nah, bagaimana ilmu itu bisa menjadi perhiasan bagi pemiliknya, bagi orang yang memiliki ilmu. Dimulai dari syair ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla ilmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Nah, kemarin hanya sampai di situ. Ketemu? Coba syairnya dibaca bareng-bareng. Halaman 7. Halaman 7 sudah ketemu? Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fatlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla ilmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Itu.
Aduh. Sudah? Oke. Tafaqquh. Kita lanjutkan tafaqquh. Tafaqquh. Fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Tafaqquh, belajarlah fikih. Tafaqquh, belajarlah fikih. Tafaqquh belajar fikih. Tafaqquh, belajarlah fikih. Sudah? Sudah. Fa inna karena sesungguhnya. Fa inna karena sesungguhnya. Karena sesungguhnya, sudah? Opek sudah? Ini Mas. Karena sesungguhnya al-fiqha, fikih, ilmu fikih. Al-fiqha, ilmu fikih Mas. Ya, al-fiqha, ilmu fikih. Afdalu qaidin, afdalu paling utamanya. Utamanya. Qaidin. Paling utamanya qaidin. Sudah? Fa innal fiqha karena sesungguhnya ilmu fikih. Afdalu paling utamanya qaidin yang diikuti pemimpin. Pemimpin dah. Nah, yang diikuti. Ilal birri kepada kebaikan, kebaikan sosial, kebaikan akhlak maksudnya. Kepada kebaikan, kepada kebaikan, wat taqwa dan juga ketakwaan, kebaikan yang sifatnya hubungan dengan Allah maksudnya ini. Ilal taqwa, ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan yang sifatnya sosial, wat taqwa dan kebaikan yang sifatnya kesadaran pribadi atas Allah, ketakwaan. Wa'dalu qasidin dan paling yang paling adil gitu. Dan yang paling adilnya qasidi pembimbing, qasidin. Ya. Huwal ilmu ilmu fikih. Huwa itu ilmu fikih isinya. Huwa al-ilmu adalah ilmu. Huwa adalah ilmu. Al-ilmu adalah ilmu. Al-hadi yang menunjukkan. Ila terhadap. Ila ke boleh. Terhadap boleh. Ila sunanil huda. Ila sunanil huda terhadap ada jalan-jalan petunjuk gitulah, mulai gampang. Ila sunanil huda, jalan-jalan petunjuk. Huwa ilmu fikih juga, iya ilmu fikih. Huwa al-hisnu. Ilmu fikih.
Huwa adapun ilmu fikih, al-hisnu. Huwa al-hisnu adalah perisai. Perisai atau tameng kalau Anda tahu perisai. Yunji yang bisa menyelamatkan. Yunji yang bisa menyelamatkan. Min dari jami'i syada'idi, semua syada'id itu kesukaran bisa. Kesukaran, kesulitan bisa. Min jami'i dari semua kesulitan atau kesukaran sama aja. Syada'idi kesulitan atau kesukaran. Fa'inna karena sesungguhnya. Fa'inna karena sesungguhnya fakihan satu orang ahli fikih, fakihan orang fikih, orang ahli fikih gitu. Fakihan ahli fikih gitu aja. Fa'inna karena sesungguhnya fakihan ahli fikih wahidan yang satu mutawarrian yang warok asyaddu lebih sulit asyaddu lebih sulit alas syaitoni, maksudnya lebih sulit menggoda, alas syaitoni atas setan. Asyaddu lebih sulit alas syaitoni atas setan. Min alfi abidi, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Min alfi abidi, ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Daripada 1000 orang ahli ibadah. Alfi itu 1000, abidi ahli ibadah. Sudah? Ayo bareng-bareng dulu baca syairnya. Dari atas, dari ta'allam, bareng-bareng sampai akhir. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fatlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Nah, kalau kita mengaca kepada kitab Ta'lim Muta'alim, maka dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini yang paling ditonjolkan dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada, yang ditekuni, itu adalah ilmu tentang fikih. Alasannya tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Sebaik-baiknya pemimpin yang diikuti. Kenapa? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada kebajikan dan juga ketakwaan. Ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Nah, apa maksudnya birri wat taqwa? Nah, sebagian keterangan memaksudkan ilal birri wat taqwa itu sebagai birri adalah kebajikan yang sifatnya sosial, berupa akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak kepada sesama, berbakti kepada kedua orang tua,
kepada tetangganya juga baik, itu adalah birri. Sehingga di dalam pembahasan ilmu fikih itu sangat lebar, cakupannya sangat luas, bukan hanya tentang hal-hal ibadah, hal-hal ubudiyah, sholat, puasa, zakat, naik haji, terus dan lain sebagainya, tapi juga membahas tentang muamalat. Muamalat itu hubungan yang sifatnya berhubungan dengan orang-orang sekitar. Bagaimana contohnya di muamalat, contoh di tentang jual beli. Nah, itu di jual beli juga dibahas. Di mana-mana kalau jual beli itu hubungannya dengan sesama manusia, sehingga hubungannya itu adalah sosial. Nah, dibahas juga di dalam ilmu fikih. Sehingga menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim menerangkan bahwa yang paling utama dari ilmu itu adalah ilmu fikih. Alasan berikutnya, al-ilmu al-hadi ila sunanil huda. Ilmu fikih itu juga ilmu yang menjadi petunjuk menuju jalan yang lebih diridhoi oleh Allah. Melalui apa? Melalui hadis-hadis Nabi, contoh-contoh teladan dari Nabi yang kemudian diterjemahkan ke dalam ilmu fikih juga gitu. Kenapa? Karena ilmu fikih ini kalau kita runut dasar-dasarnya pasti melalui hadis Nabi. Contohnya tentang sholat. Tidak mungkin seorang imam, seorang ahli fikih itu moro-moro langsung bisa sholat, baru lahir langsung sholat. Tidak mungkin. Harus meniru kepada seseorang dulu, kepada orang tuanya mungkin dulu, kepada guru-gurunya dulu. Nah, guru-gurunya dari siapa? Kalau kita telisik sampai ke atas, nanti akan ketemu bahwa semua tentang ilmu-ilmu sholat ini contohnya, itu mengerucut kepada kebiasaan Nabi di dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, itu contohnya dengan dalam sholat. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang patut untuk kita tiru selain Nabi Muhammad? Tidak ada. Hanya Nabi Muhammad yang paling utama untuk kita ikuti. Kemudian alasan berikutnya, ada berapa alasan ini? Ada 3 alasan. Alasan yang ketiga, Imam Az-Zarnuji menyatakan bahwa ilmu fikih al-hisnu adalah perisai yunji min jami' syada'idi yang bisa menyelamatkan dari berbagai hal kesulitan yang ada. Nah, kenapa kok bisa diumpamakan sebagai perisai? Karena ilmu fikih itu ilmu fikih itu berada di koridor-koridor syariat. Nah, sebagaimana kita tahu, syariat itu adalah batasan terendah dari seorang hamba. Sudahnya syariat ada tarekat, sudahnya tarekat ada hakikat. Nah, syariat ini adalah kelas yang paling bawah. Misalnya sudah tergelincir dari urusan-urusan syariat, bisa jadi dia itu diganjar dosa atau salah. Nah, ilmu fikih berada di koridor-koridor syariat. Kita itu sekarang ada di jalur syariat. Syariat itu seperti rel kereta. Tidak boleh kereta itu keluar dari relnya sedikit saja. Kenapa? Karena bisa kecelakaan, bisa malek nanti. Nah, berbeda dengan jalan. Kalau jalan raya, kalau mereng sakoni mepet-mepet ke tanah, tidak mungkin tergelincir, tidak mungkin jatuh, masih ada kemungkinan untuk terus melaju. Berbeda dengan rel kereta. Rel kereta kalau misalnya kereta api itu menyeleweng sedikit saja, sepersekian senti, otomatis dia itu kereta tadi bisa tergelincir. Gitu. Nah, sehingga ada konklusi dari Imam Az-Zarnuji. Nah, ini melalui hadis sebenarnya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Nah, satu orang ahli fikih itu lebih utama, lebih sulit diganggu oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Satu orang yang ahli fikih, walaupun dia itu tidak ngapa-ngapain, bahkan dulu ada cerita Nabi, hadis Aukamakol, hadis Nabi menceritakan bahwa ada orang yang lagi beribadah dan ada orang yang lagi tidur di dalam
Di dalam masjid, bukan di dalam masjid, di emperan masjid yang tidur, yang sholat di dalam masjid. Nah, di luar ada setan. Setan tadi tidak bisa masuk ke masjid. Was-was sentara ke masjid setannya. Nah, sampai Nabi datang, Nabi rawuh ke masjid tadi. Setan, kenapa kamu tidak masuk ke masjid? Alasannya apa? Setan jawab, ya di dalam ada orang yang sedang tidur. Ya itu pada siapa ujung boleh ganggu mantar ke setedung. Mun aganggu siapa ujung saya bisa saja Nabi. Masalahnya takut orang yang tidur tadi bangun. Nanti kalau bangun dia itu bisa memperbaiki sholatnya orang yang sedang sholat tadi. Mari ganggu, ternyata bangun, tepat sholatnya. Rugi bandar ini saya Nabi kalau ganggu orang yang sholat di masjid tadi. Nah, dari cerita itu menjelaskan bahwa setan itu takut masuk mengganggu orang yang di dalam masjid yang sedang beribadah karena ada satu orang yang paham tentang ilmu fikih, ilmu tentang sholat pada waktu itu, karena masih tidak ada ilmu fikih di zamannya Nabi. Bagaimana sholatnya bisa sempurna? Ya orang yang tidur tadi takutnya bangun pas memperbaiki seluruh kesalahan-kesalahannya orang yang sedang beribadah. Gitu. Wa kadzalika, kita lanjutnya. Wa kadzalika, dan begitu pula. Wa kadzalika, dan begitu pula. Sudah? Belum. Yuk. Wa kadzalika, dan begitu pula fisairil akhlak, fisairi di seluruh al akhlaki akhlak, di semua akhlak gitu, di semua akhlak. Kok yuftarodu? Wa kadzalika kan? Sesudahnya wa kadzalika yuftarodu. Oke. Beda berarti. Wa kadzalika, begitu pula yuftarodu, diwajibkan. Kalau ada yuftarodunya berarti diwajibkan. Fisairil akhlaki, di semua akhlak. Fisairil akhlaki, di semua akhlak. Nahwal judi. Ya. Bunyinya apa? Al-khalaqi. Al-khalaqi. Akhlaki ya. Nahwu. Kholak. Kholaq. Ya sama aja, akhlak gitu artinya. Terus sudahnya itu? Sudahnya itu apa? Nahwul judi. Nahwal judi. Oke. Nahwa seperti. Nahwa itu contohnya. Seperti dah. Contohnya ada. Nahwa contohnya. Contohnya jud. Al-judi. Judi itu loman. Loman apa ya? Lemah. Loman itu dermawan. Al-judi dermawan. Dermawan. Kalau Jawanya loman dulu saya. Wal bukhli, dan juga kebalikannya dermawan, apa kebalikannya? Marah. Belum ngawin. Bukhli kikir, cerek. Cerkeng. Ya, bukhli itu namanya bukhli. Bahasa Arabnya bukhli. Kikir. Wal jubni. Jubni itu penakut, takuan. Wal jubni, dan penakut. Wal jur'ati, dan bengalan. Kebalikannya penakut, bengalan. Jur'ah. Benar, Mas. Bengalan, berani. Wal jur'ati, dan berani. Wat takabburi, dan sombong. Wat takabburi, dan sombong. Wat takabburi, dan sombong. Wat tawadu'i, dan juga tawaddu. Wat tawadu'i, dan tawaddu. Wal iffati, dan menjaga diri.
menjaga diri, wal israfi dan boros. Menjaga diri, ifah menjaga diri, israf itu boros. Wat taktiri dan takdir itu apa ya? Saya lupa. Dan akhiri. Wat taktiri dan lupa ya. Takdir. Pelit. Wat takdir sama-sama kikir, pelit. Wat taktiri dan juga pelit. Wa ghairiha dan lain-lain dan selainnya. Nah, begitu pula kita harus mengerti, tahu ilmunya tentang dermawan, kikir, penakut, jur'ah, agar kita bisa menghindari dan melakukan semua akhlak-akhlak terpuji tadi. Fa innal kibra wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, amin Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.